itu kan dari Tasik menuju Pangandaran. Kemarin tuh kejadiannya itu mau nyari daun jerujuk buat aplikasian udang buat campur pakan. Nah pas dari Pangandaran kecelakaan mobilnya, tanknya bocor terus kebakaran. Akhirnya karena panik apinya membesar dari bak mobil itu, mobil bak, jadi pada lompat. Yang di belakang ada 4 orang yang di belakang, terus yang di depan, yang di kepala mobil ada 3 orang, berarti 4 sama 3 berarti ada 7 orang. Informasinya kemarin ada yang meninggal dunia? Iya, ada yang meninggal dunia, orang Malangbong, 1 orang. Itu pekerja juga? Iya, pekerja juga. Nah itu mobilnya mobil apa? Jadi siapa sampai tangkinya kebakar? Itu mungkin karena mobilnya udah lama, udah berkarat gitu. Itu kan sempat diservis juga. Karena mobilnya udah tua, mungkinlah kurang layak gitu. Ya akhirnya ya seperti itulah. Nah dipaksakan. Iya. Nah ini dalam surat kemarin dari perusahaan bahwa para pekerja ini tidak patuh ya, tidak patuh dan tidak taat dengan aturan dari perusahaan. Itu semacam apa itu tidak patuh dan taatnya? Ya itu juga saya tidak mengerti gitu, tidak mengerti, makanya saya itu mengaju gitu ke beliau gitu. Maksudnya alasannya tidak patuh itu apa gitu. Itu kan saya kan dalam kejadian itu lagi melaksanakan tugas pekerjaan buat nyari daun jerujuk buat aplikasian udang. Itu bukan main-main. Kalau lagi hiburan seumpamanya ya, tidak dalam rangka kerja gitu kan, di luar kerja maksudnya, di luar kerja gitu umpamanya, terus kecelakaan ya iya, baru itu istilahnya pelanggaran saya gitu. Itu saya tidak melakukan pelanggaran karena lagi beraktivitas menjalankan tugas gitu. Nah, kemarin saya sempat ngaju ke beliau, Pak, kok saya pelanggaran? Saya kan ini lagi menjalankan tugas di waktu pas kejadian. Saya korban, saya kecelakaan, butuh pengobatan, butuh biaya. Bapak kan sudah setuju untuk membiayai saya sampai sembuh. Iya Pak, Pak UU nanti saya bantu gitu kata dia. Dia cuman bantu 1 kali transfer 100.000 mungkin buat servis ini, buat spesialis tulang ya, baru 1 kali. Yang kedua kalinya saya minta lagi nggak dikasih, nanti aja sama gaji, malah gaji saja. Udah gaji dikasih, terus ada surat pemecatan gitu dari pemberhentian ya, diberhentikan semua. Dari berapa orang itu yang diberhentikan? Feeder ada 8, asisten sama teknisi berarti 10 orang. 10 orang semua 10, itu diberhentikan ya? 10, mekanik 2 berarti 12 orang. 12 orang. Ya. Termasuk yang meninggal kemarin ya? Meninggal dunia. Iya. Itu yang meninggal dunia itu akibat apa? Kena panas atau terbakar atau gimana? Ya itu sama juga, itu lompat karena panik dari api. Tapi kondisi kendaraan sendiri nggak rusak ya? Atau maksudnya nggak hancur gitu? Cuma kebakar aja? Iya, nggak hancur nggak. Jadi dari kejadian kemarin itu bermula dari tangki bocor. Ya, tangkinya tiba-tiba bocor. Tangki bocor. Nah itu sumber apinya dari mana? Itu dari bawah tangki. Jenis solar atau bensin? Bensin. Oh bensin. Ya. Jadi enggak dari sumber apinya sendiri itu dari mana sehingga terbakar itu? Ya dari bawah.
tiba-tiba aja jalan udah pada basah gitu, bocor kan bensinnya itu. Jalan itu penuh api. Jalan itu penuh api. Jadi ngikutin mobil ya? Mobil lagi berjalan kendaraan? Ngikutin mobil, apinya itu. Apinya itu membesar di bawah bak mobil itu. Jadilah ke atas gitu. Oh, mobil bak? Iya, mobil bak. Iya. Jadi tujuannya para pekerja itu berarti 10 orang ya pekerjanya yang ikut dalam mobil itu? Ada 4 sama 3 sama ada 9 orang. Oh, 9 orang. 9 orang ini jadi di atas mobil ya, sehingga pada waktu kebakaran mobil pada loncat semua. Pada loncat semua. Termasuk Bapak sendiri, iya. Pak UU. Pak UU ini loncatnya langsung kendaraan waktu berjalan aja ya? Iya, masih kencang gitu. Kencang. Karena api udah tinggi banget gitu, jadi panik. Panik semua, jadi pada loncat semua. Pada loncat. Sopirnya sendiri gimana? Sebelum meloncat saya gedor dulu, disuruh. Nggak mengetahui kalau kendaraan nggak mengetahui terbakar itu ya? Iya. Jadi waktu berhentinya, waktu udah kosong ya? Jadi pas kerja udah kosong, iya. Mobil berhenti. Itu yang paling parah, korban yang meninggal dunia itu usia berapa, Pak? Itu kalau 70-an mungkin 70. ada lah. Jadi beliau ini loncat juga ya? Iya, loncat juga. Karena sama juga panik. Iya. Yang dibawa ke rumah sakit yang parah aja. Yang parah. Yang itu aja yang korban yang meninggal. Kalau yang ini mah cuman urat kan, cuman dirawat di sana aja langsung sama tukang urut gitu. Alhamdulillah kalau masalah itu mah. Harapan saya itu harusnya perusahaan ya bertanggung jawab, apalagi saya sebagai korban kecelakaan ya. Harusnya itu jangan melibatkan semua karyawan gitu dengan kejadian hal ini, karena ini adalah suatu musibah gitu kan. Karena musibah itu semua itu tidak ingin gitu kan. Musibah itu tidak tahu kapan datangnya gitu kan. Itu mah udah takdir dari Allah, udah bagian, mungkin udah bagian kita gitu, udah nasib gitu. Jadi perusahaan itu jangan sampai memberhentikan semua karyawan gitu, karena terkait dengan masalah musibah ini gitu. Kalau boleh tahu Bapak berapa tahun tuh kerja di perusahaan tersebut? Baru saja 1 bulan lebih gitu. Oh, baru 1 bulan. Iya, karena baru tebar itu. Jadi perusahaan ini apa? Bergerak di bidang apa? Perusahaannya ya PT. Enggak, maksudnya perusahaan di bidang perikanan ya atau ya, apa? Perikanan tambak udang. Oh, tambak udang. Ya, tambak udang. PT Karyanesia. Ekspor. Ya, ekspor. Itu ya di daerah mana perusahaannya? Di daerah Tasikmalaya, Cikalong. Ada yang bisa disampaikan lagi? Udah aja. Oke, makasih. Saya Dr. Bukhari Muslim, SESHMH, sebagai praktisi hukum menyampaikan dalam kecelakaan suatu perusahaan itu perusahaan tidak boleh memecat atau sampai mengeluarkan karyawan tersebut, karena apapun yang terjadi di suatu kecelakaan atau eksiden di perusahaan itu adalah suatu resiko dan itu adalah suatu kesalahan yang harus ditanggung bersama. Dan bagi karyawan yang telah kena kecelakaan atau kena musibah itu harus diobatin dan diberikan kesantunan atau diberikan kesembuhan dulu, dirawat secara layaknya seorang manusia, karena itu harus dibawa ke rumah sakit. Ada yang patah, ada yang meninggal, itu harus memberikan santunan. Itu perusahaan tidak bisa begitu aja, karena masalah karyawan dan perusahaan itu dengan sistem manajemen yang ada itu
itu ialah perusahaan harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan itu secara bijak dan harus mengandalkan karena faktor-faktor yang membuat kesalahan para karyawan itu menjadikan yang terbaik. Jadi terima kasih. Iya. Jadi tapi, salam hukum. Perihal tadi pemutusan kerja itu seharusnya nggak terjadi ya? Tidak terjadi. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Kesalahan itu harusnya dianalisa dulu kenapa tidak boleh memutuskan pekerjaan atau memutuskan suatu kontrak kerja itu sepihak, dan itu harus dianalisa. Misalnya di BPJS bagaimana berlaku?